Kesurupan adalah film yang diperankan Nia Ramadhani yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah melawan godaan setan. Saya menyerah. Tepat sekali. Semuanya berawal dari lapangan Untar yang penuh sesak sehingga mereka harus melaksanakan ospek di sini. Selama ospek, Tapi itu bukan masalah. Toh siswa juga jarang melintas di sini. Meskipun nadanya terdengar salah, tak ada yang berani berkomentar selama masih ada avatar pengendali pergaulan kampus. kalau ada yang berani ngelawan, nanti pada saat kuliah, kalian bakal dikucilin dari pergaulan kampus. Dia tak menyangka justru peran dialah yang dikucilkan dari dalam film. Pada akhirnya rektor mengusir mereka karena mengganggu aktivitas kampus. Maka mereka berpindah tempat ke dalam hutan. Selamat datang di hutan kayu mati Sukabumi. Karena melaksanakan ospek di hutan jauh lebih masuk akal dibanding di lahan kampus. Nanti malam, kita punya jurik malam. Ini dia kegiatan yang paling dinanti-nanti seluruh peserta didik. Tapi selagi mereka membagi kelompok, si Beru sedang asik ngelamun, yang mengakibatkan kelompok Nia jadi menjalani jurit malam di siang hari. Bahkan Nia sendiri sampai tak percaya kalau ada kegoblokan yang segoblok ini. Ini belokan ke-7, belokan ke kanan. Sekali lagi saya ingetin. Alah bacot. Intinya mereka jatuh ke dalam lubang di mana mereka menemukan tengkorak dan mainan purba yaitu boneka Barbie. Rin, balikin bonekanya. Gak mau? Makanya, lu jangan aneh-aneh jalanin jurit malam di siang bolong kalau lu masih mau dihormatin. Tapi dia tidak segoblok yang kita kira. Dengan cepat dia membalik keadaan dengan menunggu datangnya malam, sehingga mereka bisa menjalani jurit malam dengan benar kali ini. Kejeniusan inilah yang membuat Nia jadi jatuh hati. Tapi mereka segera menyadari bahwa jurit malam tidaklah semengerikan yang diceritakan orang-orang. Karena ternyata warga sekitar masih berkeliaran di tengah hutan meski sudah malam hari. Jangankan kakek-kakek, anak kecil aja masih pergi main ke kampung sebelah. Tapi itu semua nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan si Mahmud yang muncul dari balik pohon kayak ninja dan berjalan geol-geol kayak habis kalah main judi online. Udah deh yuk, telanjangin aja. Nah ini, akhirnya ada orang yang otaknya jalan di film ini. Ini gunanya jurit malam. Ah bacot, Ada 13 kesurupan. siapa yang mengira kalau boneka Barbie yang diambil Syarif bisa membuatnya kerasukan dan memiliki mata seperti di anime-anime. Tak perlu khawatir, karena makhluk satu ini Dia bisa ngobatin orang kesurupan. gak ada gunanya sama sekali. Tapi seenggaknya dia balik badan buat nunjukin ke penonton kalau dia kesurupan. Lalu, mereka pergi memanggil Limbat untuk menyembuhkan keduanya. Teman saya kesurupan, Pak. Limbat mengusir para setan dengan teknik eksorsis tingkat tinggi, yaitu dengan sekedar bertanya. Ngapain kalian kesini? Sekarang kita semua sudah bisa mengusir setan, film pun sudah bisa kita akhiri. Tapi sini yang meleng waktu si Limbat ngusir setan. Jadi kita mau gak mau harus nerusin ini film. Maka Syarif mau tak mau dipulangkan ke rumah. Iya, Tante. Mungkin Alin nggak cocok aja sama cuacanya. Hah? Apa kata lu? Tapi badan kamu nggak panas kan? Lu kira sakit demam? Syarif pun gak percaya dia dikasih emak kayak begini sama sutradara. Lalu Syarif membujuk Nia untuk kembali ke hutan. Ospek kan penting, Vel. Gua kasih tahu sama lu, gak sedetik pun dari hal ini bisa menolong perkuliahan lu. Bahkan senior yang ngospek lu pun belum tentu tahu cara nolong IPK mereka sendiri. Malamnya, ada kakek yang tak tahu cara bermain ayunan datang ke rumah Syarif. Di saat Syarif didatangi kakek tak dikenal di rumahnya, di hutan, Nia didatangi Beru. Ospek udah kelar. Jangan panggil aku Kak lagi. Panggil Marik. Oh, tidak bisa. Setelah aksi lu pindahin jurit malam jadi jurit siang,
nama lu bakal tetap si Beruk bagi Nia. Di lain tempat, Syarif memanfaatkan kesurupannya untuk bolos kuliah dan bermalas-malasan. Tapi Ibu Syarif tak bisa ditipu. Maka dia memanggil anggota Rejectan Ghostbuster untuk kembali mencoba mengusir setan di dalam tubuh Syarif. Tapi kali ini dengan lebih saintifik. Siapa kamu? Siapa kamu? Tepat sekali. Semua peralatan konyol ini hanya untuk bertanya, siapa kamu? Siapa dia, Mbak? Jin. Mengetahui bahwa jin yang ada di dalam tubuh Syarif, mereka semua mulai berpikir untuk meminta 3 permintaan. Tapi Rejectan Ghostbuster lebih lihai dari yang kita duga. Dengan cerdik, dia mengusir mereka semua. Saya minta semuanya keluar. Setelah meminta nomor togel, Scarlett Johansson sebagai istri, serta perdamaian dunia, dia langsung pura-pura gagal Saya menyerah. Dia terlalu kuat. dan langsung cabut setelah memberikan nomor rekeningnya. Permisi. Malamnya, Saya Mona, mau ke Bogor. Cari orang pinter. gua nggak tahu rumah si orang pinter tuh begitu dekat atau begitu jauh. Tapi dia pergi di tengah malam dan ketika kembali, waktu masih tetap malam. Kenapa Alin bisa sadar dan tiba-tiba dia bisa kemasukan lagi? Kan ini aneh, Mak. Jarak tulang iga Alin berbeda dengan orang normal. Tahu dari mana? Emang lu ngeronsen dia? Salah satu, jarak tulang iga Alin lebih lebar dari yang lainnya. Jawaban itu menyadarkan dia kalau orang pinter itu sebetulnya hanya tukang tipu. Tapi dia tak punya pilihan lain karena dia sudah tak tahan melihat si Syarif bermalas-malasan dan terus berbaring di tempat tidur. Setiap kali dia kesurupan, minumkan ramuan ini. Meski begitu, ramuannya terbilang ampuh loh. Ampuh untuk memindahkan kesurupan Syarif dari malam ke siang hari. Kesaktiannya ini membuat Ibu Syarif begitu terpana hingga mengizinkan Syarif kembali bermalas-malasan. Tapi rumahnya tak punya tempat untuk pemalas. Maka dia membuat persekongkolan untuk mengusir Syarif dari rumahnya. Kalian harus bawa Alin ke tempat asal menemukan boneka ini. Jangan ikut. Kalau tidak kuat, roh itu akan masuk ke tubuh ibu. Banyak cincong. Si Syarif udah di sini berhari-hari. Kesurupannya nggak pindah-pindah. Mereka pun kembali ke hutan di mana warga masih berkeliaran di tengah malam. Setelah menemui Limbat dan bertanya cara lain selain Ngapain kalian kesini? untuk mengusir setan, Boneka itu harus kalian kembalikan ke tempatnya nanti malam. kan tadi udah dibilangin. Ngapain kalian pakai nanya-nanya lagi, bolot? Dan kenapa lu malah bawa lampion bukan senter? Pada intinya, mereka berhasil mengembalikan boneka tersebut dan mereka kembali ke rumah Limbat di mana Syarif lalu hilang ingatan dan melupakan segala bantuan yang telah diberikan Limbat. Kita ada di mana? Tak terima perannya mau dilupakan sebelum honor turun, Limbat mengubah filter kamera menjadi merah dan mulai membacakan syair seolah-olah dia kerasukan Chairil Anwar. Setelah adegan konyol ini berakhir, film pun ditutup dengan adegan yang membuat penonton berimajinasi liar. What the fuck?